Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Hari ini kita akan membahas soal tryout matematika USBN SD tahun 2020. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan hari ini mungkin saja akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh guru kalian di kelas. Jadi ini hanya sebagai salah satu untuk menambah ilmu kalian. Jadi ada tips dan trik yang mungkin akan saya bagikan di video kali ini. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai dari soal nomor 1. Nah, di sini ada soal bahwa nomor 1 yaitu hasil dari 448 dikurang 269 ditambah 1174 adalah berapa? Nah, untuk mengerjakan soal ini pada umumnya di kelas itu diajarkan seperti ini. Jadi pertama tulis 448, kemudian di bawah 269. Nah, kita kerja mulai dari yang dikurang kan. Kemudian kita kerja 8 kurang 9 karena tidak bisa. Sehingga kita harus meminjam dari 4. Ini sisa 3, ini jadi 18. 18 kurang 9, ini menjadi 9. Sedangkan 3 dikurang 6 itu tidak bisa. Jadi kita pinjam lagi di sini. Nah, sehingga ini jadi 13. 13 kurang 6, hasilnya adalah 7. Kemudian 3 dikurang 2 adalah 1. Nah, setelah didapat hasil pengurangannya yang dari sini, maka kita jumlahkan 1174. Kita jumlah, kemudian 9 tambah 4, 3, simpan 1. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pilihan A, B, itu salah karena satuannya 3. Kemudian kita lanjut 1 tambah 7 tambah 7, jawabannya adalah 15. Jadi kita simpan 1 di sini. Oke, kemudian 1 tambah 1 tambah 1, 3. Jadi sudah pasti jawabannya C. Kemudian sisanya ada 1. Jadi 1353. Jawabannya C. Nah, itu cara yang paling umum lazimnya di kelas. Nah, untuk saya sendiri biasanya triknya saya pakai adalah langsung menuliskan ketiganya. Ingat, trik ini hanya berlaku ketika tambah dan kurang secara bersamaan. Boleh juga tambah dengan tambah. Kemudian ini tidak bisa dilaksanakan kalau kali. Jadi kita bisa kali dan bagi ya. Kita langsung saja. Jadi biasanya kalau saya seperti ini, 448, kemudian ditulis 269. Nah, karena ini dikurang, maka tandanya saya kasih di sini. Kemudian ditambah 1174 sama dengan. Nah, seperti itu. Jadi caranya ini harus dikerja dari satuan dulu. Jadi 8 kurang 9 hasilnya minus 1. Kemudian ditambah dengan 4 hasilnya 3. Selanjutnya 4 kurang 6 hasilnya, jadi saya tulis ini supaya paham. 4 kurang 6 itu kan menghasilkan minus 2. Kemudian minus 2 yang dari sini kita tambah dengan 7. Jadi minus 2 tambah 7 ini adalah 5. Seperti ini. Nah, kita lanjut. 4 kurang 2, jawabannya 2, tambah 1, 3. Sisanya 1. Seperti itu. Nah, itu untuk nomor 1. Nah, sebagai tugas di rumah, coba kalian kerjakan soal ini. Nomor 1, 1201 tambah 5252 dikurangi 2015. Silakan kalian kerjakan menggunakan cara pertama dan cara kedua.
Kita lanjut untuk soal nomor 2. Di sini soal ada seorang anak bernama Rio yang akan membeli bola basket seharga 150.000. Ibunya memberikan 50.000, sedangkan 5 orang temannya itu menyumbang masing-masing 15.000. Sehingga yang dibutuhkan untuk kekurangan uangnya untuk membeli bola basket tersebut adalah berapa? Nah, untuk cara pertama itu umumnya seperti ini. Jadi di sini 150.000. Saya tulisnya 150 aja ya. 150. Kemudian ibu memberi Rio sebanyak 50.000. Artinya kita kurangi dengan 50. Kenapa dikurang? Karena dari harga 150.000 kita sudah memiliki 50. Kemudian sedangkan, jadi ini masih dikurang juga karena yang kita butuhkan adalah kekurangan. Nah, 5 orang temannya menyumbang masing-masing, berarti kita kali 15.000. Nah, itulah hasil yang akan dicari, kekurangan uang yang dibutuhkan. Nah, di sini kita bisa melanjutkan, ini 150 dikurang 50 kurang 5 kali 15 adalah 75. Selanjutnya 150 kurang 50, 100 kurang 75, hasilnya adalah 25.000. Jadi jawabannya delta. Itu cara pertama. Cara kedua, kita bisa melakukan sistem beli dan total uang. Jadi untuk saya bagi dulu ya. Untuk membutuhkan 150.000, maka kita menambahkan sesuai dengan uang yang ada dulu. Jadi uang yang pertama yang terkumpul 50.000. Kemudian kita tambah. Jadi kita ceritanya belum membeli bolanya kan, baru mengumpulkan uangnya. Jadi uang yang terkumpul dulu pertama 50, kemudian 5 orang temannya masing-masing 15.000. Kemudian kita tambah lagi dengan uang yang kekurangan tersebut, sehingga dihasilkanlah 150.000. Dari mana 150.000 ini? Dari sini, seharga bola basket tersebut. Nah, 50 tambah 5 kali 15. Nah, tambah tidak diketahui, kemudian 150. Nah, kita bisa tulis di sini 50, yang ini 75, tambah berapa? Hasilnya 150. 50 tambah 75 adalah 125. Tambah tidak diketahui sama dengan 150. Sehingga di sini secara masuk akal kita tinggal berpikir bahwa 125 ini kita tambah dengan berapa? Hasilnya 150. Sehingga didapatlah angka 25.000. Itu cara kedua. Nah, untuk di rumah kalian bisa mencoba soal ini. Sanum memiliki 5 karung beras yang berisi masing-masing 15 kg beras. Sanum memberikan 25 kg beras kepada neneknya, dan sisanya akan dibagikan kepada 10 orang tetangganya. Pertanyaannya, berapakah berat beras yang diterima masing-masing tetangganya? Baik, untuk cara ini terserah kalian pilih yang mana. Kita lanjut nomor 3. Untuk nomor 3, ini kita ada kaidah dalam hitungan campuran. Jadi ini hitungan campuran ya. Ingat bahwa yang pertama yang dikerjakan adalah yang berada di dalam kurung. Maksud saya operasi hitung yang berada di dalam kurung. Karena ini juga di dalam kurung, tapi bukan termasuk operasi hitung. Nah, jadi pertama operasi hitung yang di sini dulu yang dikerjakan. Saya mungkin tulis di sini saja, anggap saja ini saya sudah tulis. Jadi kita pertama mengerjakan ini, sehingga ini tetap ditulis lagi karena kita belum kerja. 21 dibagi, nah ini pertama dikerja ya. 3 dikurang 10 adalah minus 7. Kemudian tambah. Ini kita belum bisa kerja, jadi tulis dulu 4 kali minus 2. Selanjutnya 21 bagi minus 7, kita kasih kurung.
dan 4 kali minus 2. Nah, di sini ada bagi, di sini ada kali. Karena seimbang, maka yang dikerjakan adalah yang sebelah kiri terlebih dahulu. 21 bagi minus 7. Nah, 21 bagi 7 adalah 3. Kemudian, lihat di sini tandanya positif dan di sini negatif. Ketika dalam pembagian mereka ketemu, maka hasilnya adalah negatif. Tambah 4 kali minus 2. Nah, di sini positif, di sini negatif, maka hasilnya juga adalah negatif. 4 kali 2, 8. Minus 3 ditambah minus 8. Nah, di sini bahasanya seperti ini. Seperti misalnya kalian punya hutang 3, kemudian menambah hutangnya 8, sehingga yang dihasilkan adalah hutang. Jadi minusnya ketemu, jadi hasilnya minus. Kemudian ini ditambah, jadi 8 tambah 3 adalah 11. Jadi jawabannya minus 11. Nah, untuk di rumah kalian bisa mencoba ini. Hasil dari 120 kali 15 dibagi 25 kali 2. Silakan dihitung menggunakan metode hitung campuran. Baik, untuk soal nomor 4. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah minus 6 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik 5 derajat setiap 4 menit. Suhu ruangan setelah 20 menit adalah. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan sesuai dengan rumus yang seharusnya. Jadi sebuah ruangan mula-mula katanya minus 6. Jadi kita tulis minus 6. Jadi derajat Celciusnya minus 6. Setelah penghangat dihidupkan, suhunya naik. Berarti tambah 5 derajat setiap. Ada kata setiap, berarti 5 kali. Jadi 5 kali berapa begitu? Di sini 4 menit. Jadi 5 kali 4 dalam suhu ruangan setelah 20 menit adalah. Nah, di sini lihat, di sini ada menit, di sini juga ada menit. Jadi ceritanya 5 derajat setiap 4 menit. Nah, kalau 20 menit berarti 20 dibagi dengan 4. Nah, tapi ini harus dikerja terlebih dahulu. Nah, sehingga di sini akan menjadi minus 6 tambah 5 derajat setiap 4 menit dalam waktu 20 menit. Jadi suhu ini akan naik sebanyak 20 dibagi dengan 4. Sehingga akan didapat di sini kali dengan 5. Seperti itu. Nah, sehingga karena ini hitungan campuran, maka yang pertama kali dikerjakan adalah perkaliannya. Yaitu sini ini karena kita belum hitung, jadi tulis 6 minus 6. 5 kali 5 25. Sehingga minus 6 tambah 25 adalah 19 Celcius. Jadi jawabannya Charlie. Ini untuk cara pertama. Cara kedua, kita bisa menggunakan bahasanya seperti kayak logika sederhana. Di sini dia mengatakan bahwa suhu ruangan adalah minus 6. Katanya suhunya naik 5 derajat setiap 4 menit. Nah, katanya setelah 20 menit suhunya berapa? Nah, di sini kita bisa logikakan sederhana bahwa kalau 20 menit kemudian setiap 4 menit artinya ada 5 kali kenaikan. Kan pertama 4 menit pertama, kemudian 4 menit kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sehingga didapatlah angka 20. Jadi kita bisa menjumlahkan seperti ini. Jadi ini tambah, katanya naik 5 menit. Nah, jadi ini menit ke-4, menit ke-8, menit ke-12, menit ke-16, menit ke-20. Oke, cukup. Nah, kemudian kita bisa hitung seperti ini. Karena ini suhunya minus 6 tambah 5 itu minus 1. Minus 1 tambah 5 itu 4. Nah, ini kita bisa langsung 15. Jadi 4
4 tambah 15, suhunya 19 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Nah, untuk di rumah, kalian bisa mencoba soal ini. Nah, suhu mula-mula kamar Bu Amina, jadi ruangannya itu bersuhu 28 derajat Celcius. Setelah pendingin ruangannya dihidupkan, suhunya akan turun 3 derajat setiap 3 menit. Nah, suhu ruangan, jadi maksudnya ini kamar Bu Amina, setelah 12 menit adalah berapa? Nah, kalian kerjakan dengan cara yang kalian anggap mudah. Baik, untuk hari ini cukup 4 nomor dulu. Semoga kita ada waktu lagi untuk melanjutkan soal-soal selanjutnya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.